takoni. Cair, 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 cair. Ini, rupamu. Rene ngadek kok andingku. Nih. Kowe ngidek-ngidek ketasku tak ajar loh. Namanya siapa? Abbas. Abah, cah cilik kok Abah gitu loh. Abbas. Oh Abbas. Ya Allah. Makan gambas ngombene susu. Si Abbas ababe mambu. Ini loh Bas. Gue nyekel mano ki ngopo ya nyekel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal jamaah yasin dan tahlil al-hikmah RT 05 RW 03. Ini prestasi. Bupati nggak kuat ngundang ngaji, RT ngundang ngaji. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Karangsari, Kecamatan Cebong, Kabupaten Pekalongan. Oh, Bojong. Ki wis minggato kono lho. Beli bawang keliru merica. Gus Miftah datang membawa cinta. Makan roti, minumnya susu. Orang Karangsari, I love you. Bersyukur malam hari ini di kondisi yang sebenarnya kurang baik, lapangan basah, duduk tanpa tikar, tanpa gelaran. Mungkin banyak di antara kalian yang little body, siliti gatel kelebon wedi. Dengan segala keterbatasannya, banyak yang mungkin berbasah-basahan, yang saya khawatir masuk angin bokongnya, tetapi tidak mengurangi kemeriahan kita, rasa syukur kita, dan rasa bahagia kita. Kenapa? Karena kita menjalaninya dengan rasa cinta. Jatuh cinta itu syaratnya harus bahagia, karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Tentunya kita hari ini bisa hadir karena dikuatkan oleh Allah. Saya dikuatkan, Anda dikuatkan, wabil khusus panitia dikuatkan. Kelasnya RT bisa ngundang kiai terkenal. Sudah berapa kali RT di Pekalongan yang ngundang saya ngaji. Bupati ini belas nggak pernah. Ini hebatnya RT Karangsari. Artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin di hadapan manusia
tapi ketika Allah mengizinkan menjadi mungkin, betul? Itulah makna dari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menampakkan kun fayakunnya, sesuatu yang tidak mungkin di hadapan manusia, tapi mungkin di hadapan Allah. Sesuatu yang dianggap kecil di hadapan manusia, besar di hadapan Allah. Yang saya heran sampai hari ini nggak bisa ketemu nalar. Ini sahabat yang berdiri di depan saya, Banser. Kenapa? Apakah mereka menutupi matamu? Coba Anda lihat, apa perbedaan Banser dengan TNI Polri? TNI Polri punya gaji tetap, punya tunjangan. Begitu saja masih banyak anggota yang mengeluh. Bandingkan dengan Banser. Gak ada gaji, gak ada tunjangan dari anggota Banser. Tapi karena Allah mampukan, coba Anda lihat, Banser punya anak 4, bisa sekolah semua. Banser punya istri, bisa meteng semua. Punya anak 4, bisa sekolah, bisa mondok semua. Artinya apa? Karena dimampukan oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa Anda jadi anggota Banser itu berkah. Coba Banser itu coba Anda lihat. Pakai seragam harus pakai diklat. Betul? Nganggo latihan. Tuku seragam ya tuku dewe. Betul? Mangkat pengajian dhisik dewe. Ngawal jamaah, ngawal kiyaine. Salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Tapi faktanya mereka bahagia. Yang lain duduk, mereka berdiri. Bukan karena ngawal saya, tapi karena cari rai. Ya karena ngawal kiai. Makanya kalau saya ditanya hebat mana TNI Polri sama Banser, saya jawab hebat Banser. Buktinya apa? TNI Polri banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang, betul? Persoalannya bukan Banser hebat, tapi karena SK-nya Banser nggak laku untuk utang. Tapi ini menunjukkan keberkahan itu nyata, li. Maka banggalah jadi Banser. Guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Kalau seandainya saya punya tiket masuk surga, saya masuk surga kok belum saya dapati Banser di dalamnya, maka saya rela memberikan tiket surga saya untuk Banser. Maka saya yakin besok saya masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum saya masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu kiai masuk surga, Banser metu meneh. Sampai rambutnya putih kaya iki. Rambutmu mau cat barangnya ngapa ta, cuk iki lah. Maka malam hari ini kita berbahagia. Dengan semua keadaan yang ada, kita syukuri biqauli alhamdulillah. Apalagi kemasan acaranya silaturahmi, majelisnya namanya MPS, majelis pinggir sawah. Kalau Anda malam hari ini berniat silaturahmi, tentunya kita menghindari masuk neraka. Kenapa? La yadkhulunal jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rahim atau Romi itu artinya kasih sayang. Silah itu artinya nyambung. Kalau Anda datang ke sini niatnya silaturahmi, berarti nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Orang yang senantiasa menyambung rasa cinta dan kasih sayang, apa janji Rasulullah? Barang siapa menghendapi Ayub satu rizkohu, pengen diluaskan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, hendaknya dia bersilaturahmi. Maka saya doakan semua yang datang Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rizkinya, Allah kabulkan hajatnya, berikan solusi masalahnya, dan pulang insya Allah lunas hutangnya. Bagaimana caranya? Dibayar. Ngeslot matamu, ngeslot.
Bayar utang malah ngeslot. Maka saya bahagia ibu bapak, walaupun badan saya capeknya minta ampun. Tapi melihat Anda bahagia, saya bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku. Insya Allah ini kita bisa bersama di surga. Dan insya Allah, mohon maaf, bersama di dunia. Dan insya Allah bertetangga di surga. Ibu kepala desa kita doakan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Bupati ini wedok, lurai wedok. Endi lurai iki? Endi? Oke. Ya ngopo? Dia punya suami ya bahagia. Kan suaminya nggak setampan aku. Yang dari sebelah sini dari tadi motret saya, tak pikir karena cinta sama saya. Enggak, pamer cincin. Rupamu yuyu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Ramadan ada satu hadis yang sering kita baca. Ya Allah gelangnya oke, ya Allah. Ini. Beda kalau ibu-ibu yang di belakang sana. Dari tadi tangannya begini terus. Saya pikir kedinginan, enggak. Kenapa tangannya nggak diangkat? Khawatir gelang karetnya ketok. Insyaallah. Keren loh. RT bisa mendatangkan orang segini banyak. Alhamdulillah. Ada satu hadis yang sangat populer di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu dan dipenjara. Pertanyaannya adalah, kapan setan itu keluar dari penjaranya? Ada yang bisa jawab? Mah, sing jawab mbahnya setan. Wingi, pantesan senengane ngeslot rupamu. Nah, Bapak Ibu, setannya mulai. Ngomong setan tersinggung mulai. Oh nangis. Setannya baper. Setan kok baper, setan nopo? Setan ini orang duwe hati. Kalau dia punya hati nggak benci setan. Ada amalan yang disukai Allah dibenci setan, sholat. Ada amalan dicintai setan dibenci Allah, ngeslot. Ada amalan dicintai Allah, dibenci Allah dan dibenci setan. Ada. Apa? Kurang ajar. Mosok amalan dibenci Allah, dibenci setan, sarkem goblok. Setan kayak seneng, cok. Saya ulangi ya. Ono amalan disenengi Allah, dibenci setan, sholat. Disenengi setan, dibenci Allah, ngeslot. Dibenci Allah, dibenci setan, memperkosa anaknya setan. Dicintai Allah, dicintai setan, nulung anak setan kecemplung sumur. Setan endi iki? Ngopi dulu. Kok wis adem? Sangite ya Allah. Pahit. Pahit. Kopinya hitam kayak rupamu. Tapi santai aja Mbak, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Masa ya lanang cantik. Tak kuekrek. Bapak Ibu, kila wakola disebutkan setan itu dikeluarkan oleh Allah setelah Ramadan berlalu. Kenapa? Allah itu maha adil, menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan.
Balancing. Orang selesai Ramadan, Allah janjikan, Allah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharajat min ramadan kal yaumi waladat ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia akan keluar dari bulan Ramadan dengan disyuting drone dari atas. Drone malah ndelongop. Oh gambarnya cangkemmu elek. Lah ana drone meneng wae ngene tok-tok malah ngene. Nanti drone-nya lewat pas sholawatan pakai HP ya. Drone rungokno, ajar loh kowe. Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan? Allah akan mengeluarkan dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kerennya adalah kenapa diumpamakan seperti bayi? Karena bayi itu semuanya suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bayi itu semuanya suci. Karena bayi itu suci, maka bayi itu menyenangkan. Coba Anda lihat kalau punya bayi, senang. Betul Bu? Bayi digendong ngompol, bapak ibunya yang diompoli tidak akan pernah marah. Alhamdulillah anakku ngompol, titiknya normal. Coba yang digendong Pak Lurah ngompol digendong Bu Lurah. Kira-kira Bu Lurah marah apa enggak? Marah. Gebuk manukmu. Bayi, ada orang senyum bagus, gak ada orang senyum bagus. Dililing guyu api, orang wong guyu dewe api. Jajal banser guyu dewe. Malah kayak orang kendir le. Makanya amal itu paling bagus dilakukan secara bersama-sama. Afdhalul amali bil jamaah. Karena kadang-kadang kalau sendiri kayak wong edan contoh guyu. Makanya ingat, hati yang bahagia adalah obat. Makanya kenapa Gus Miftah itu walaupun capek jadwalnya banyak sehat. Karena hati saya selalu bahagia. Cair matamu cair. Sopo sih ngomong gimana? Cair. Durung cok, durung. Cangkem cair. Kowe ngomong cair, lurae ra urun. Urun. Nah, maka kalau ibu pengen sehat itu gampang, hatinya dibuat bahagia. Kalau hatinya bahagia, penampakannya juga harus menyenangkan. Maka tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Makanya kalau ketemu orang Bu, itu harus tersenyum. Sering kita bilang, skincare terbaik adalah senyuman. Makanya kalau suamimu tidak bisa membelikan skincare, cukup kamu ganti dengan senyuman. Banyak orang yang takluk hanya gara-gara senyuman. Itulah kenapa banyak suami selingkuh di luar. Kenapa? Di luar cewek senyum, sementara di rumah istrinya merengut. Wong wedok rungokno kupingmu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Kayak malah selfie iki ya ngopo cah iki. Kowe jilbabe ungu. Ungu ki warna janda tak kandhani. Kamu janda ya. Kamu habis gigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Bu, tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Bayi itu menyenangkan. Kenapa? Karena bayi nggak punya dosa. Makanya orang itu kalau belum balik melakukan perbuatan dosa tidak dihitung dosa. Anak kecil sampai dia balik hatta ya belugha, kok dia puasa, yang dapat pahala bapak ibunya karena berhasil membimbing anaknya. Kok anak dosa? Gak ada dosa, anak kecil kok. Makanya kenapa orang yang keluar dari bulan Ramadan seperti bayi? Karena bayi itu menyenangkan karena tidak punya dosa. Kita orang dewasa keluar dari bulan Ramadan, kenapa diumpamakan seperti bayi? Karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu,
Saya mau tanya, Anda lebih pilih mana? Uang 1 miliar atau dosanya diampuni oleh Allah? Satu. Sangel, angel. Mbaknya yang punya gelang banyak saya tanya, kamu pilih mana? Hilang gelangmu atau hilang dosamu? Dosa, ya kene gelangnya goreng nih. Jangan gelangnya sak ruwenteng. Pengajian Gus Miftah. Dari mana? Dari Batang. Pantesan mambu Batang. Kamu jangan godain aku. Santai, suami-suami yang belum bisa memberikan emas istrinya santai saja, Nduk. Ingat, diam itu emas. Makanya kalau istrinya minta emas kamu, diam. Waktu adalah uang. Makanya tadi kok Ibu Bupati pergi karena nggak punya waktu, berarti Bupati nggak punya acaranya banyak, nggak punya uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Adem kayak gini, bubar mawon kok pengajian nih kok. Bubar ya? Oke. Bapak Ibu, kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Jarene nggih. Sampai jam 4. Kelone kapan? Iki kok bansernya belas rangguyu ta iki. Wah ini. Dia berani begini kenapa? Mergo manuke cilik. Dadi ra ketok. Banser ki I love you full. Akhirnya guyu juga. Salah satu orang yang sering ketemu saya itu ya banser. Ini kadang-kadang kui, lah jamaah ketemu saya itu mbok jambak nyeton, lah banser. Ya Allah sikile ngidak-ngidak aku kan. Ke sepatunya gede-gede. Karena cintanya banser. Wah, es teh. Aku rene iki kon ngaji ra kon borong goblok. Kenapa Bu? THR yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Nyanyi. Kowe iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Kowe njeluk lagu apa? Stasiun balapan? Oh. Ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu kayak itu lagu ini. Lan njaluk lagu kok. Nah, ketika kita sedang bergembira dosanya diampuni oleh Allah, disitulah setan dikeluarkan dari penjaranya. Karena memang tugas setan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Di satu sisi dosa kita diampuni, tapi di satu sisi setan kembali menggoda manusia supaya kembali jauh dari Allah. Bapak Ibu, setan tuh punya raja. Rajanya setan namanya siapa le? Kok Zeus ki apa? Raja setan namanya Iblis. Kowe ngomong iblis aja ndelok aku goblok. Iblis. Masa iblis ganteng? Sapa sing teko kae? Oh, pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ngaji, alhamdulillah, banser ngaji. Sing kompak ya Le ya. Sing ngelih.
Yo maklum banjare ngelih wong kiai kok cangkire cewelik. Nah, apa yang terjadi dengan Raja Iblis? Ayo le, selawatan dhisik ya. Kerja ora mongan mangane cangkeme. Oh, ora ana suguhane to le misake. Semangat, Bro. Dolanan HP wae HP-ne cross enggak. Oh, no. Apa? Kacamata copot. Alah kuwanen. Gua kacamata copot kowe pingsan. Gua kacamata copot sarungnya copot, Pak. Namanya aku cowok apaan? Ayo selawat, jero lagu apa? Satru. Ono Naruto gelut karo Jasuke. Koncoku jomblo ditinggal bojone, Masa lagune Satru ki apa ya? Kowe apa lagune le? Njeluk lagu apa? Janda pirang. Kuwi piye meneh lagune kuwi? Ada apa ikan di dalam kolam. Kowe iki ngundang pengajian goblok. Mau kondang dutan. Njeluk lagu apa? Sair Wali Songo. Piye lagune? Oh lagu ini Gus Miftah, ya manut wae. Dangdut, pop, jazz. Aku kabeh iso kok. Biyen aku sebeta suwe-suwe blumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Itulah bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik madangi tiang jaler. Sangel, angel. Dolan ning sawah dos ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing njaluk diajari ngaji goblok. Para janda jangan menggoda saya. Enggak akan tergoda. Terbukti. Coba kalau yang digoda kamu, kok kowe diperkosa, ora diperkosa mapan. Nyoh. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Raja Iblis keluar dari penjara. Ramadan berakhir, Raja Setan keluar namanya Iblis. Iblis ini marah-marah. Yang kemarahan Raja Iblis mendatangkan bala tentara setan. Setan semuanya ngumpul di lapangan. Di lapangan mana? Bojok. Mana Raja Iblisnya? Masa iblis belangkonan? Apa? Iblis ini buri. Tukang syutingnya mekokok. Suwek lo manukmu. Mbok lu mungkin sopan ngene. Lato-latomu pecah loh. Tapi mending lu ning kono. Kayak sing lu ning ngisor lah, lato-latone kisut tak kandhani. Raja setan yang namanya Iblis ini marah-marah. Yang kemarahan Raja Iblis mendatangkan bala tentara setan. Mereka berkumpul mendatangi Raja Iblis. Mereka bertanya, wahai Raja kami yang terhormat. Kan sing ngomong setan. Saya lihat dari kejauhan Anda marah-marah. Kalau boleh kami tahu apa yang menyebabkan Anda marah. Ini hadis diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah. Raja Iblis jawab, wahai bala tentara setan, rahimakumullah. Kan saya ngomong Raja Iblis.
Bagaimanapun kan kita setan laknatullah. Mungkin wahai bala tentara setan laknatullah, enggak. Itu kalau yang ngomong kita setan laknatullah. Wahai bala tentara setan yang aku cintai, kata Raja Iblis. I'lamu, ketahuilah. Anna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada kesuciannya. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalian tahu wahai bala tentara setan, 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah. Kita lihat begitu banyak manusia berdosa. Seorang anak berani dengan kedua orang tuanya. Istri berani dengan suaminya. Manusia yang satu bermusuhan dengan manusia yang lainnya. Kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah Ta'ala? Berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Sungguh terwelu. Akhirnya setan takon. Bilih mekaten paduka Raja Iblis. Apa yang harus kami lakukan? Ini. Setan takon. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Dijawab oleh Raja Iblis. Wahai bala tentara setan. Hari ini kamu goda kembali manusia. Sibukkan mereka dengan kesenangan-kesenangan sehingga kembali mereka melupakan Tuhan. Sibukkan mereka dengan kesenangan sehingga mereka meninggalkan kewajiban. Sibukkan mereka dengan kesenangan sehingga mereka kembali bermaksiat dan melakukan kesalahan. Maka coba Anda lihat, setan mulai keliaran. Kita euforia Idul Fitri, malam takbiran yang seharusnya mengingatkan keakbaran Allah. Takbiran anak muda malah tawuran. Gara-gara apa? Tersinggung bunyi mercon. Maka kemarin Ramadan saya punya fatwa, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Setuju? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Iso mbledos matane tak kandhani le. Lah awakmu ki lucu kok. Wong tuku mercon ki sing dimanfaat apa nih? Lah ya suarane ta. Begitu disumet ditutup kupinge kan goblok. Padha karo bocah nggo motor. Knalpot blombongan. Bang bang. Begitu dionekke wong liya kon ngrungokke kupinge disumpeli, kapuk kan goblok. Kalau kamu nggak mau mendengarkan suara mercon mengganggu orang lain, mbok merconnya diganti dalam bentuk MP3. Mau rungokke nganggo headset. Saya ulangi, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Podo, bulan Syawal mohon maaf ingat, orang ziarah di kubur hukumnya haram. Wong orang ziarah kok dikubur, ya haram kok. Mendoakan orang mati hukumnya haram. Matio haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Makanya kemarin tetap saja Indonesia itu mohon maaf. Setiap datang Idul Fitri pasti berbeda pendapat. Ono sing Jumat, ono sing Sabtu. Soalnya apa? Harusnya Menteri Agama itu kalau sidang isbat, yang mimpin sidang harusnya perempuan. Kenapa? Karena yang paling tahu kapan datangnya bulan adalah perempuan. Lah ya iya toh. Ning kono ngapa lampune mati? Kata ikan panitiane ra kuat bayar. Aku ngerti ngopo lampune mati. Men lurahe ra ketok. Kan lurahe kaya uka-uka. Lurahe langsung bisik-bisik karo kancane, kiai ini asu. Ketika kita senang-senang, habis sholat Id, yang seharusnya bermaaf-maafan, banyak di antara kita yang lupa untuk maaf-maafan. Masih ada dendam di antara kita.
Masih ada istri yang tidak mau sungkem dengan suaminya. Suami yang masih menelantarkan anak dan istrinya. Bu, Anda kalau Idul Fitri mohon maaf, sungkeman apa salaman? Sungkeman apa salaman? Rata-rata salaman. Pak, kosong-kosong ya Pak. Sing kosong ki apane? Dompet. Saya tidak fokus ke itunya, tapi fokus kepada godaan iblis itu. Ketika kita seneng-seneng, wus ngalor ngidul silaturahmi, masya Allah, toples isi ini beraneka ragam, dari kuping gajah sampai tai kucing, semuanya ada. Bahkan di desa Karangsari diisukan banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya biskuit dibuka isinya rengginang, isinya hintip, isinya marning, emping. Begitu kita senang-senang mangan pacitan jajanan sak sirupe, ngombe sirup sak botoli, menyalakan petasan darder, wis mangan nopor sak kupate. Gini apa mboten? Terdengar suara adzan duhur dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada respon, semuanya sibuk di rumah masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu malah jawab, adzan meneh. Hari pertama Idul Fitri, kita sudah langsung kembali lupa dengan kewajiban kita. Mohon maaf, padahal dikatakan laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari Id itu dengan pakaian yang baru, dengan makanan yang banyak, bukan dengan jajan yang banyak. Fa innamal id liman ta'atuhu tazid. Tapi sesungguhnya hari Id itu adalah bagi mereka yang taatnya bertambah. Maka mohon maaf, itulah alasan kenapa setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Syawal itu dari fa'il madhi syala, yang artinya adalah irtifa. Artinya apa? Peningkatan. Seharusnya apa? Bulan Syawal amal kita meningkat. Tapi yang seharusnya up menjadi down. Bulan Ramadan itu bulan latihan. Kita dilatih untuk tirakat. Bentuknya apa? Puasa. Kita dilatih qiyamul lail. Bentuknya apa? Taraweh dan tahajud. Tapi begitu masuk bulan Syawal semuanya kita lupakan. Ibu yang sudah puasa Syawal ngacung. Siji loro. Dilatih sebulan penuh untuk puasa bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Syawal dijanjikan sama Kanjeng Nabi melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Gak ada yang tergoda. Kulo niku seneng. Kulo itu orang yang ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang rajin berpuasa. Saya bersyukur, saya puasa Daud dari tahun 2016. Kulo seneng poso, sehari puasa, sehari tidak. Tadi saya tidak puasa, besok puasa, besoknya tidak, besoknya puasa. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Apa? Aku ngerti ya, paling jelek kotak infak. Aku rasa mau coba bener. Kayak tok rupamu kayak kotak infak. Ono wong ngaji dirusui wae. Mau njaluk nyanyi, saiki kotak infak. Kowe iki ngundang aku kon ngaji apa kon ngemis? Sabar. Apa tulisane mau? Lah kotak infak toh? Tenan aku ngerti kok. Izin Gus, ada donasi untuk rehab total musola Al-Hikmah. Insyaallah. Ya, nggo duit apa ora iki? Lak dompet mono 100.000 karo 1.000, si mak cemplungke 100.000 apa 1.000? Ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian ndelok kiai viral infake 1.000. Larang kiai napa munyuk? Jenengan yang ngajeni kiai napa munyuk? Kok wae krek tenan wargane Bulurahi. Ya wis panitia siap-siap.
ganggu lurah nyumbang 10 juta. Aku ya nyumbang santai wae. Kiai sugih padha. Piro? Ya 1000. Yo ora. Ayo panitiane siap-siap. Ndi panitiane? Lho njaluk yo ora siap. Rene gek wis mulai. Sebelum dhisik kene njaluk duwite kuwi. Njaluk 1000 tak kaya 1000. Oh. Ditanya. Tapuk. Halah wis salaman barang. Ayo selawatan nih karo kodaken pakai mubeng. Sing ngurung donga wis mulai tak dongake sapine ilang. Orang duwe sapi. Ibet-ibet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah Karangsari durung ijab wis wani ngeloni. Bocah sing di, bocah sing iki. Mau diomong bupati ke mau rasa rabi nom-nom, rasa pacaran. Sementing wani matamu. Kuwi mbak-mbake rasa ngajari rondo-rondo kuwi rungokno. Kila persatuan rondo ta iki? Allah rupamu. Alhamdulillah. Sudah jam 1. Lanjut apa sudah? Ngopi apa sangit to? Anone kok. Wis ngomong ngopi dhisik wis sing baju ireng rene tak kei dhuwit rene. Iya kamu sini tak kei dhuwit. Kayak banjur diuncalke rene kuwi cami. Nyilemike. Takone. Cair. Rene. Rupamu. Rene ngadeg kok andengku. Nih. Kowe ngidek-ngidek ke tasku tak ajar lho kowe. Namanya siapa? Abbas. Abah, cah cilik kok Abah iki lho. Abbas. Oh Abbas, ya Allah. Makan gambas ngombene susu, si Abbas ababe mambu. Ini lho Bas. Kuwi nyekel manuk ki ngopo ya nyekel. Abbas umure piro? Pakai mic, umure piro? 11. 11. Kamu kelas berapa? 5. 5. Cita-cita? Copet, kok copet gitu. Cita-citanya apa? Tentara. Oh tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Kenapa? Pengen. Lah kenapa pengen? Lah ya Bu. Bapakmu jenenge sapa? Untung. Hah? Kentong. Siapa? Bapakmu jenenge siapa? Untung. Wonge ngaji apa ora iki? Neng omah. Nang omah. Bapakmu ora iso ngaji? Iso. Oh iso. Ibumu jenenge sapa? Is Sapa? Is ke omah. Istiqomah. Ya. Oh iya. Kalau pengen dari tentara tak peseni untumu sing apik. Lho tenan, wingi santrine Gus Miftah daftar tentara gagal gara-gara untune elek. Akhirnya panitia tak seneni, ngopo santri kula ditampa? Untune elek Gus. Langsung tak ceramai, hei Pak tentara, sesuk santri nyuwun sewu, tentara sesuk iki tugasnya perang. Perang ki tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Aku ngono. Tak takon. Rukun Islam ada berapa? 5. 5, oh pinter. Sebutkan, 1. Kan tahu kamu 5, rukun Islam ada 5. 1. Rareti Gus. Udah gini aja, Nabi jumlahnya ada berapa? Gak tahu. Loh, gak tahu. Kue ngaji juz berapa sekarang? Orang ngaji.
Suwer kamu gak ngaji? Ngaji mones medot. Medhot. Anake untung. Ngaji wis medhot. Kowe wingi bulan poso apa ora? Poso. Poso. Medhot ping pira? 3. Ping 3. Ya Allah. Kowe lak nguyuh cewek apa ora? Cewek. Ini sebutkan 5 nama nabi. 1. Muhammad. 2. Adam. 3. Untung ki lho nabi kok untung. Isa. 4. Ismail. 5. Apa? Nabi Yunus. Nabi yang dimakan ikan namanya siapa? Rapal. Ya Yunus ki mau. Ya, tak kayak duit. Aku apian kok. Matamu ndelok-ndelok. Kowe nang omah duwe sepeda apa ora? Duwe. Ya wis satu kok wis duwe. Wis duwe ora satu kok. Loro. Lah, kan wis duwe mubadir. Engko mik. Nang omah ndek sapi apa ora? Ora. Ya tuku dhewe. Kaya aku bapakmu. Kowe njeluk duit pira? 200. Tak kayak duit gitu apa? Sarung. Ya tuku sarung. Yo. Kowe nang sarung apa? Duwe. Lah ndune tuku meneh. Yo. Oh tuku meneh. Ya wis gitu sarung ya. Yo. Sarung sak isine ya. Yo. Yo. Anake sapa ya? Wis tak kayak sing abang wae, tak kayak sing abang 200. Duit ku anyar-anyar. Yo. Kowe nggo duit anyar. Tambahi 50 maneng. Matamu kuwi. Iki anake sapa iki? Untung. Anakmu ki lho tong. Sarung ki regane pira? Sarung ki regane 50.000. Iki sarung 4 iki. Yo ora pantes manuke cilik kok beake. Iku ora ono manuke iki. Wis nyor 200.000. Tanggung. Ora sida. Gelem ora? Lem. Nah, iki ditung jumlahe pira? Ya wis. Bapak Ibu sampun udan pengajian bubar. Alhamdulillah terus. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi